Saudaraku, berapa kali kita mengucap astagfirullah? Puluhan kali, ratusan kali. Namun, mengapa hidup kita masih terasa berat? Apakah kita benar-benar memahami apa itu istighfar? Atau jangan-jangan istighfar kita hanya di lisan tanpa hadir di hati? Mari kita dalami rahasia istighfar yang bisa mengubah hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang membuka pintu ampunan siang dan malam. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lisannya tidak pernah lepas dari istighfar. Saudaraku yang dirahmati Allah, istighfar adalah amalan ringan, namun memiliki makna yang sangat dalam. Apa itu istighfar? Saudaraku, istighfar bukan sekadar ucapan astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Istighfar adalah permohonan ampun yang lahir dari hati yang menyesal. Allah berfirman, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Saudaraku, istighfar yang diterima Allah akan menutup aib seseorang tatkala diadakan perhitungan dan pertanggungjawaban amal manusia di hadapannya kelak. Allah lah yang Maha Pengampun. Dialah yang menutupi dosa seseorang atau menguranginya. Dialah yang Maha Pengasih, yang seseorang tidak akan disiksa bila mana taubatnya sudah diterima. Istighfar adalah kebiasaan orang saleh. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari nomor 6307. Padahal beliau maksum, sudah diampuni dosanya, namun tetap beristighfar. Fungsi istighfar: pertama, menghapus dosa. Saudaraku, inilah fungsi utama istighfar, menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1518. Dosa yang menumpuk bisa dihapus dengan istighfar.
Fungsi istighfar yang kedua, melapangkan hidup. Saudaraku, istighfar bukan hanya urusan akhirat, tapi juga dunia. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan memperbanyak harta serta anak-anakmu. Al-Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Ayat ini menegaskan Allah adalah zat yang maha pengampun bagi hambanya. Turunnya hujan yang membawa kemakmuran bagi pertanian. Allah akan melapangkan harta benda. Allah akan memberikan keturunan. Terwujudnya sumber daya alam yang melimpah seperti kebun dan sungai. Fungsi istighfar yang ketiga, memberikan ketenangan. Saudaraku, hati yang gelisah seringkali karena dosa. Istighfar adalah obatnya. Saat kita berkata, astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, kita sedang membersihkan hati. Penelitian dari Harvard Medical School menemukan bahwa mengakui kesalahan dan meminta maaf bisa menurunkan tekanan darah serta meningkatkan hormon serotonin, hormon kebahagiaan. Jadi, rajin istighfar bisa bikin hati lebih tenang dan gak gampang meledak-ledak emosinya. Istighfar yang benar. Saudaraku, mengapa kita sering istighfar tapi belum berubah? Karena istighfar kita masih di lisan, belum sampai ke hati. Istighfar yang benar disertai penyesalan, diiringi niat berubah, diikuti amal soleh. Waktu terbaik istighfar. Saudaraku, ada waktu-waktu istimewa. Setelah sholat, di waktu sahur, yaitu akhir-akhir malam sebelum waktu sholat subuh masuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada waktu sahur mereka memohon ampun. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 18. Saudaraku, istighfar bukan sekadar ucapan. Ia adalah jalan pulang jika hari ini hati kita gelisah,
jika hidup terasa berat, cobalah kembali kepada Allah dengan istighfar. Katakan dengan hati, "Ya Allah, ampuni aku." Karena bisa jadi ketenangan yang kita cari ada dalam istighfar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.